menjelaskan bagaimana sih bisa mahir membuat website tanpa coding. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita itu diwajibkan atau istilahnya website itu kok menjadi tren ya? Apakah masih tren? Lalu apa sih sebenarnya kesempatan yang bisa diraih dalam membuat sebuah website? Dan tentunya mungkin di sini ada teman-teman yang tidak memiliki background IT atau orang IT tapi kok susah ya membuat website karena codingannya kurang sangat sangat ribet dan bahasanya kurang dipahami. Nah, ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ingin buat website sendiri, ingin punya company profile, ingin punya personal blog, ataupun ingin membuat sebuah website apapun, jenis apapun, kalian bisa tonton ini sampai selesai. Nah, jadi ini adalah biasanya masalah yang sering dihadapi. Pertama, banyak sekali pebisnis online ataupun dropshipper ataupun reseller yang online, dia itu masih numpang di marketplace yang ada di Indonesia. Misalkan di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ataupun Shopee. Nah, biasanya mereka yang numpang di marketplace itu kekurangannya adalah dia tidak punya data sendiri karena itu membesarkan datanya si marketplace. Nah, akhirnya ketika suatu saat nanti misalkan marketplace-nya mati, ya udah toko online-nya juga mati. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang beralih untuk ngebuat toko online sendiri. Tujuannya adalah customer itu ingatnya ke toko online kita, oh kalau misalkan mau beli baju, saya harus datang ke www.bajuonline.com. Misalkan seperti itu. Tapi permasalahannya adalah kok susah ya buatnya kalau misalkan coding. Nah, ini cocok banget, kalian bisa dengerin sampai selesai. Atau teman-teman yang di sini eh, pekerja non IT ataupun mahasiswa ataupun pelajar yang mendengarkan ini ingin dapetin project untuk dapetin penghasilan tambahan. Tapi bingung nih mulai dari mana terus atau nggak punya skillnya. Yang ketiga adalah ingin memiliki sebuah website sendiri untuk bisnis. Entah itu company profile, entah itu blog, ataupun jenis-jenis website lainnya. Untuk reservasi kah, semua jenis website bisa dibangun dengan kelas yang akan saya jelaskan setelah ini. Atau teman-teman ingin memiliki sebuah blog yang keren. Ya dalam artian teman-teman punya portofolio, punya cerita, punya artikel yang ingin dimasukkan dalam website. Karena untuk nulis di buku misalkan udah nggak zaman lagi, udah nggak tren. Tapi punya blog website itu menjadi sebuah uh, tren yang baru, di mana website itu bisa diakses banyak orang dan teman-teman bisa memiliki sebuah opportunity yang bisa dimanfaatin ketika nulis blog itu. Entah review film ya kan, atau di sini ada teman-teman pelajar atau mahasiswa yang ingin ningkatin skillnya. Dalam artian, oh saya ingin dapetin pekerjaan setelah lulus. Nah, ini juga cocok banget buat teman-teman. Oleh karena itu, saya hadirkan yaitu kelas WordPress di mana teman-teman memiliki sebuah saya akan mengajarkan di mana teman-teman bisa mahir membuat website tanpa coding. Di kelas ini akan dihadirkan saya sendiri akan mengajari teman-teman mulai dari nol sampai mahir, di mana teman-teman saya akan jelasin apa sih basicnya hingga teman-teman implementasinya seperti apa. Saya akan menjelaskan dengan case study yang akan saya bahas, misalkan ngebuat toko online atau membuat sebuah community profile. Itu akan saya bahas di kelas ini. Nah, di kelas ini juga gak hanya ngebahas putar skillnya, tapi saya akan jelasin di setelah kelasnya apa sih sebenarnya peluang yang bisa didapetin teman-teman dan implementasinya apa. Misalkan contoh, oh kalau misalkan teman-teman punya pebisnis atau dropshipper atau reseller, oh ternyata buat toko online itu seperti ini. Atau teman-teman di sini ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, yang dapetin penghasilan tambahan, oh dapetin project freelance itu di sini. Lalu skillnya apa aja yang dibutuhin. Lalu gimana sih sebenarnya biasanya teman-teman skill yang dibutuhin oleh klien itu kayak gimana, lalu requirement-nya seperti apa. Tuh, di kelas ini akan mencakup komplit untuk ngebahas membuat website tanpa coding. Jadi di sini nggak ada technical yang dalam artian ketik coding yang bahasanya teman-teman rumit. Ini cocok banget buat teman-teman yang tidak memiliki background IT
di sini merasa, "Oh, kan saya nggak tech nih, saya nggak punya background IT." Jangan takut karena di sini akan belajar dari basic. Atau teman-teman yang IT pun ingin punya skill tambahan, ingin dapetin uh, peluang untuk dapetin penghasilan tambahan, teman-teman bisa ikutin kelas ini. Nah, apa sih sebenarnya kelas WordPress ini? Nah, pertanyaannya sebelum apa aja yang mau dibahas, kenapa sih sebenarnya harus belajar WordPress? Jadi WordPress itu adalah sebuah content management system yang terbesar di dunia dan banyak digunain oleh perusahaan-perusahaan. Jadi kamu nggak perlu jago coding untuk belajar WordPress dan bisa sendiri nih, bisa buat toko online sendiri, company profile ataupun blog. Dan apalagi project WordPress ini paling banyak diminati oleh klien dalam pembuatan websitenya. Ya entah itu buat toko online, blog atau company profile yang pastinya kamu bisa dapat penghasilan tambahan dari sini. Ataupun teman-teman yang di sini yang berbisnis, jadi bukan ingin dapatin project tapi yang berjualan dan ingin punya website. Yang artinya ketika teman-teman punya website kan bisa dicari banyak orang di internet. Ini salah satu contohnya di salah satu website situs freelance yang requirement-nya adalah membutuhkan skill WordPress. Nih, harganya ada $25, $594, $119. Yang mana teman-teman untuk ngerjain satu project WordPress itu tidak lama, dalam artian bayangin bisa dapetin $119 nggak sampai sebulan, maksudnya pengerjaannya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari juga sudah kelar gitu. Dimana artinya bayangin kalau teman-teman dalam sebulan bisa mengerjakan 4 project aja, atau ya anggap-anggap jelek-jeleknya lah 2 project atau 3 project. Teman-teman udah bisa dapetin penghasilan di atas UMR. Ya 119 kali 4 misalkan ya, 400 dolar dikali harga dolar misalkan 14.000, artinya bisa dapetin 5.600.000. Yang mana eh, teman-teman tidak kerja 9 to 5 dan bisa nikmatin luang waktunya untuk menggunakan waktu-waktu lain. Makanya ini cocok banget teman-teman yang ingin punya side job tadi, makanya karena kerjaan itu nggak lama. Atau teman-teman yang ingin fokus pun di freelance, ingin dapetin fokus di project di freelance, yang wah saya bisa dapetin manfaat nih, mungkin dapetin puluhan juta dengan nerima banyak project. Ini mungkin banget buat teman-teman bisa manfaatin. Jadi yang ingin dapetin side job, oke banget karena tadi saya bilang pekerjaannya tuh nggak 9 to 5, jadi bisa dikerjain bisa dikerjain cepat. Atau teman-teman yang ingin fokus pun bisa dapetin peluang lebih besar lagi. Nah, bisa sampai puluhan juta, belasan juta. Yang mana itu tidak bisa digapai oleh karyawan-karyawan yang biasa gitu. Jadi teman-teman yang ngerasa, wah saya nggak jago IT atau saya gaptek. Nah, kelas ini tenang aja, saya bilang tadi teman-teman saya ajarin gimana sih ngebuat websitenya tadi tanpa coding. Nah, manfaatnya adalah ketika teman-teman telah mengikuti kelas WordPress ini, teman-teman bisa dapetin penghasilan tambahan tadi berupa project, ataupun yang nggak mau kerja, maksudnya nggak mau dalam artian ingin dapetin freelance tadi, tapi ingin punya website sendiri. Tadi tujuannya adalah datanya dikendalikan oleh sendiri. Ya, kalau teman di sini yang pebisnis atau dropshipper atau reseller, datanya itu dikendalikan oleh sendiri. Teman-teman bisa dapetin email, teman-teman bisa dapetin nomor HP customer ya kan, yang mana ketika teman-teman tuh tidak bergantung kepada sebuah pihak yang memiliki sebuah platformnya. Jadi kalau teman-teman jualan cuma di marketplace, misalkan contoh di Shopee, ya udah ketika Shopee 5 tahun lagi bangkrut, ya tutup misalkan, ya udah teman-teman pun ikut tutup ya kan, karena misalkan udah terlalu bergantung nih sama trafficnya Shopee. Tapi bayangin kalau teman-teman punya website sendiri, orang-orang pun lebih ingat, oh dan akhirnya nggak terjadi perang harga juga ya, orang buka website teman-teman, dia nggak bisa bandingin nih produk teman-teman jualan fashion misalnya, oh fashionnya mirip-mirip sama beberapa kompetitor, tapi kalau jualan di marketplace kan itu bisa dibandingin, sedangkan di website sendiri itu nggak bisa. Nah ini kelebihan yang bisa dimanfaatin oleh teman-teman para pebisnis. Ketiga, teman-teman yang ingin naikin branding, ya untuk diri sendiri atau bisnis sendiri, yang pastinya bukan untuk platform orang lain. Tadi ya, teman-teman ingin punya personal blog, ingin punya company profile untuk bisnisnya, dan kegunaan-kegunaan lainnya. Nah, 3 manfaat ini yang pastinya teman-teman bisa rasain setelah mengikuti kelas WordPress ini. Nah, oleh karena itu tadi di Coding Studio kami menghadirkan video material lengkap. Teman-teman bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Jadi teman-teman bisa diajuin untuk CV dalam untuk kerjanya. Ketiga, sekali beli
aksesnya selamanya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di sini tidak ada, biaya per bulan, jadi teman-teman tidak usah takut, "Oh, kayak beberapa kursus lain ada yang online tapi, bayarnya harus per bulan," misalkan. Dan, kayaknya nguras juga nih. Nah, kalau Coding Studio ini, di kelas WordPress ini, sekali beli kelas ini, teman-teman bisa dapetin materi update terus tanpa tambahan biaya. Jadi misalkan kalau ada update di kelas ini, teman-teman nggak perlu nih untuk ngeluarin biaya lagi, gitu. Karena teman-teman udah beli beli sekali, meskipun naik harga di suatu hari, teman-teman di hari apa, belinya di harganya misalkan 150.000, teman-teman ya tetap dapetin update terus, meski harganya udah naik. Jadi nggak usah khawatir, jadi kalau bisa segera langsung beli pas lagi hari murah-murahnya. Nah, apa sih sebenarnya perbandingan Coding Studio dengan kursus IT konvensional? Nah, jadi Coding Studio ini pertama dari harga pun kita mematok dengan harga terjangkau. Yang mana teman-teman bisa hemat 15 kali lipat, yang artinya teman-teman bisa beli cuma cukup ngesisihin nih harga beli kopi susu hit 10 kali, ya kan kopi susu sekitar 15 ribuan, 20 ribuan lah. Ya 15 ribuan lah ya, anggap cuma ya 150.000, 200.000, kelas kami nggak lebih sampai, nggak ada yang sampai 1 juta misalkan. Tapi di beberapa kelas IT konvensional, dengan ngebahas sama kelas WordPress, teman-teman bisa cek, rata-rata bisa di atas 7 juta, ya kan, bisa 3 juta, yang mana artinya mahal banget ya. Nah, dan lagi itu kelasnya offline misalkan. Kedua, jadwal belajarnya pasti sudah ditentukan dan terbatas waktunya. Jadi, ya udah kalau misalkan udah ngambil kelasnya, kelas WordPress, teman-teman bisa research di Google, eee, ambil kelas WordPress yang offline ya pastinya, eee, harganya 2 juta, ya udah ditentuin nih, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ya udah kalau misalkan kelewat, teman-teman nggak bisa belajar lagi nih. Nah, sedangkan Coding Studio, teman-teman bisa mendapatkan fleksibilitas dalam belajar dan dapat belajar kapan saja. Ketiga, dari tempat belajar, teman-teman kalau misalkan kursus konvensional harus datang ke tempat kursus, sedangkan Coding Studio bisa belajar di mana saja. Mau belajar di rumah, mau belajar di mobil, mau belajar di perjalanan, teman-teman bisa buka dan teman-teman bisa akses ya. Pesertanya pastinya kursus konvensional, dia punya punya apa, punya keterbatas ruang, di mana pasti kan rame ya orangnya, bisa mungkin 10 orang per kelas, sehingga lebih sulit berkonsentrasi. Ada peserta yang lambat banget nih, atau ada peserta yang cepat banget, jadi teman-teman untuk ngikutinnya susah banget. Nah, sedangkan di Coding Studio bisa belajar rasa private dan pastinya bebas gangguan kan. Materi belajarnya kalau kursus konvensional diajarkan sekali sesuai jadwal, ya udah sekali batch ikutan itu udah ikut, ya udah cuma belajar itu doang. Sedangkan Coding Studio kan bisa diulang sepuasnya. Oh, saya nggak ngerti di materi A, ya udah bisa diulang lagi kan. Metode belajar pastinya kita belajarnya itu step by step dan kebetulan kita adalah para praktisi yang memang udah pernah ngebuat atau pernah ngelakuin sebelumnya. Sedangkan di kursus anti konvensional, ya gitu-gitu aja lah gitu kualitas pengajarnya. Ya banyak sih meski yang bagus, tapi biasanya yang bagus pasti mahal ya kan. Teman-teman bisa cek 7 juta ya kan, 10 juta, 3 juta. Yang mana kelas itu tidak terjangkau banget ya kan. Apalagi buat teman-teman yang ingin dapetin penghasilan tambahan dan belum tentu kan teman-teman pelajar atau mahasiswa bisa punya uang segitu. Nah, ini kita udah buat harga yang benar-benar terjangkau, bahkan untuk para pelajar pun harusnya bisa beli kelas ini. Studi kasus, nah jadi kita belajarnya ada studi kasus sesuai dengan kebutuhan industri. Di kelas apapun yang di Coding Studio, kita memiliki studi kasus. Lalu terakhir adalah teman-teman bisa dapetin sertifikat keahlian. Nanti setelah lulus, teman-teman bisa dapetin sertifikat keahliannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Join sekarang dan upgrade skillmu dan dapetin income tambahan buat teman-teman. Eh, Pastinya teman-teman gak akan rugi ketika beli kelas ini. Artinya teman-teman meski bingung tadi, bingung dalam artian teman-teman tadi, oh saya gaptek, saya nggak punya background IT, nggak usah takut, beli dulu aja. Di sini apa, saya akan di sini di videonya pastinya di belajarnya dituntun step by step dari nol hingga mahir, dan setelah lulus pun saya ada mengajarkan di videonya itu implementasinya. Apa sih sebenarnya kalau udah belajar belajar sampai beres, jadi bukan cuma ngasih skillnya doang, tapi saya jelasin kira-kira apa sih opportunity yang bisa dibuat. Entah itu berjualan online, entah itu dapetin project. Setelah di video akhir, jadi teman-teman pastiin ikutin
videonya dari awal sampai studi case-nya, lalu di akhir saya akan jelasin nih implementasinya, apa sih sebenarnya, bisa dapetin apa sih setelah mengikuti kelas WordPress ini. Yang pastinya teman-teman nggak akan rugi dan, ketika teman-teman ikut serius ini di kelas ini, saya bisa jamin dalam artian materinya, ini eksklusif banget, jadi, mmm, teman-teman tidak akan bisa dapat di platform-platform mana yang, misalkan di YouTube yang gratisan, karena kelas ini kita susun secara rapih dan pastinya, kita akan mengajarkan yang terbaik buat teman-teman. Oke, so join now and upgrade skill and get more income dari sekarang. Terima kasih teman-teman dan hopefully teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan dari video ini atau misalkan bingung nih ingin cari tahu selengkapnya, teman-teman bisa klik link yang di bawah ini.